Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini pertama kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, kita masih bisa belajar kembali meskipun secara online ya. Tetap kita semua harus bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa pertemuan pada minggu berikutnya yaitu hari ini kita akan membahas tentang penyusutan aset tetap, yang mana sebelum kita belajar tentang apa dan bagaimana penyusutan aset tetap, terlebih dahulu kalian kan harus mengetahui bagaimana cara menghitung harga perolehan aset tetap, yang mana sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan minggu lalu kalian sudah belajar cara menghitung harga perolehan aset tetap. Karena kalau dalam menghitung penyusutan aset tetap itu kita harus mengetahui terlebih dulu harga perolehan aset tetap ya. Nah, jadi sebelumnya kita di dalam akuntansi penyusutan aset tetap itu istilahnya kita menyebutkan dengan nama depresiasi. Nah, depresiasi ini khusus istilah untuk penyusutan aset tetap berwujud, karena ada juga nanti penyusutan aset tetap tidak berwujud namanya amortisasi, ada juga penyusutan aset tetap barang-barang tambang namanya depresi. Nah, yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu penyusutan aset tetap berwujud ya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyinggung bahwa aset tetap berwujud itu harus disusutkan nilainya ya. Disusutkan nilainya itu artinya harga perolehannya itu harus dialokasikan kepada masa manfaat selama umur ekonomis. Nah, kenapa aset tetap itu harus disusutkan? Karena aset tetap yang berwujud itu semakin lama nilainya semakin berkurang ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, kalian membeli laptop ya, membeli laptop itu kalau baru dibeli kan masih terasa masih baru dilihat semua. Tapi kalau sudah 1 tahun, sudah 2 tahun itu sudah bukan baru lagi ya. Jadi mungkin sudah ada goresan ya, ada yang rusak dan sebagainya. Maka di dalam perlakuan aset tetap seperti laptop tadi itu harus diadakan penyusutan. Nah, jadi itulah materi kita pada pertemuan hari ini. Jadi meskipun masih dalam kondisi COVID ya, kalian tetap harus bersemangat ya. Jangan sampai meskipun ibu tidak bisa melihat secara tatap muka, tetap kalian punya sifat untuk jujur itu ya. Baiklah, kita mulai saja materi kita pada hari ini. Yang pertama, sebelum kita menghitung penyusutan, kalian harus tahu dulu faktor-faktor yang menentukan jumlah dari penyusutan itu. Yang pertama yaitu harga perolehan. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu harga perolehan aset tetap itu terdiri dari harga belinya, yaitu harga yang ada di faktur, ditambah semua biaya-biaya sehingga aset tetap itu siap untuk digunakan. Kemudian yang kedua yaitu harus ada nilai sisa atau nilai residu. Nilai sisa yaitu nilai yang kira-kira dapat ditaksir yang bisa diterima kembali jika aset tetap tersebut secara ekonomis sudah tidak dapat digunakan kembali. Kemudian yang ketiga umur ekonomis, yaitu taksiran umur dari aset tetap yang dinyatakan dalam bisa waktu, bisa juga satuan produksi, bisa juga jam kerja. Jadi umur ekonomis, tapi secara umum umur ekonomis itu dinyatakan dalam periode waktu itu ya. Jadi diingat untuk mengadakan penyusutan aset tetap itu ada 3 yang harus ditentukan, yang diketahui yaitu harga perolehan, kemudian nilai
sisa atau nilai residu, dan umur ekonomis. Itu. Baiklah, kita lanjutkan. Dalam pembahasan penyusutan aset tetap berwujud, ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung jumlah dari penyusutan tersebut, ya. Sebelum kita menyinggung masalah metode penyusutan aset tetap, kalian perlu ketahui bahwa di dalam penyusutan aset tetap itu dilakukan biasanya untuk jangka waktu 1 tahun sekali, tapi ada juga yang setiap bulan. Jadi pada umumnya penyusutan aset tetap itu memang dilakukan setiap tahun itu. Nah, metode penyusutan aset tetap yang pertama yaitu metode garis lurus, kemudian metode saldo menurun. Di dalam metode saldo menurun ini kita bagi ada jumlah angka tahun, kemudian metode tarif tetap dari nilai buku, atau ada istilahnya 2 kali metode garis lurus, ya. Kemudian yang ketiga metode satuan hasil produksi. Nah, metode satuan hasil produksi ini tergantung hasil produksinya ini atau satuannya itu ada yang dinyatakan dalam jam, ada juga yang kilogram, ada juga yang unit itu. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas khusus ini yaitu metode garis lurus, ya, untuk penyusutan yang kita bahas pada pertemuan ini. Nah, baiklah, sekarang kita perhatikan rumus metode garis lurus, ya. Metode garis lurus ini metode penyusutan yang paling mudah, ya, paling mudah cara menghitungnya dan paling mudah untuk diingat ini. Dan biasanya metode garis lurus ini yang pada umumnya dipakai juga di pajak itu. Jadi rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomisnya, ketemu nanti beban penyusutan setiap tahun itu. Nah, sekarang kita lihat kasus untuk menghitung penyusutan. Kita perhatikan di sini. Tanggal 10 April 2015 dibeli mesin secara tunai seharga 45 juta, PPN 10%, biaya angkut 600.000, biaya pemasangan dan uji coba 900.000, kemudian taksiran umur ekonomis 10 tahun dengan nilai residu 5 juta. Kapasitas pemakaian 50.000 jam. Mesin tersebut mulai dioperasikan tanggal 25 April 2015. Nah, sekarang sebelum kita membahas perhitungan, yang perlu diperhatikan kalau kalian menjumpai kasus seperti ini, perhatikan dulu tanggalnya. Jadi tanggal pembelian mesin tanggal 10 April 2015. Penyusutan aset tetap itu dimulai pada saat mesin aset tetap itu dioperasikan atau mesin ini mulai dioperasikan. Jadi bisa saja tanggalnya itu sama dengan tanggal pembelian, bisa juga tidak. Karena ada aset tetap itu yang pada saat dibeli bisa langsung dipakai. Ada juga aset tetap pada saat dibeli itu dia tidak bisa langsung dipakai. Dia harus di setel dulu, diuji coba, mungkin butuh waktu 1 bulan, ya, atau mungkin hanya 1 minggu. Nah, jadi pada saat mulai dioperasikan itulah saat mulai disusutkan, itu ya. Jadi kalau di dalam kasus itu tidak diketahui kapan mulai dioperasikan, maka mulai penyusutannya itu yaitu pada saat dibeli, itu ya. Nah, dari kasus ini, mesin ini dibeli tanggal 10 April 2015. Kemudian dioperasikannya tanggal 25 April 2015. Berarti kita nanti menyusutkannya, penyusutan tahun 2015 itu kita mulai yaitu bulan Mei. Karena ini baru dioperasikan tanggal 25 April. Jadi tadi kan kita pakai patokannya tanggal 15. Jadi kalau lewat tanggal 15 berarti tidak dihitung.
Nah, berarti kalau ini dioperasikannya mesin ini tanggal 25 April, berarti kita menyusutkannya tahun 2015 itu mulai Mei, ya, berarti Mei sampai dengan Desember itu. Jadi kemudian 2016 nanti penuh kita susutkan sebanyak 12 bulan seperti itu. Nah, sekarang tadi di dalam pembahasan sebelumnya bahwa di dalam penyusutan itu kalian harus menentukan atau diketahui lebih dulu harga perolehan dari aset tetap. Ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi di sini diketahui harga belinya, PPN dan semuanya, biaya-biayanya itu menambahkan, gitu ya. Kemudian jurnal pembelian mesin, saya kira ini sudah juga dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga baru nanti kita menghitung penyusutan selama 3 tahun, berarti mulai 2015, 2016 dan 2017. Nah, diingat nanti yang 2015. Nah, jadi kita pakai metode ini ya, metode garis lurus itu ya. Jadi ini untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebagai penutup ya, sebelum kita mengakhiri, nanti dari kasus ini ya, kalian ibu tugaskan, jadi menghitung harga perolehan ya, kemudian membuat jurnalnya, kemudian menghitung penyusutan. Nah, sekarang ini kita bahas nanti ya bersama, dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, kita buat dulu kesimpulan bahwa di dalam penyusutan aset tetap itu yang pertama harus diperhatikan yaitu tanggal, bulan, dan tahun kapan mulai disusutkan, yaitu kapan mulai aset tetap itu dioperasikan atau aset tetap itu mulai dibeli. Itu yang pertama harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu kalian harus mengetahui harga perolehannya ya. Kemudian yang ketiga umur ekonomisnya, dan tentunya yang keempat metodenya, karena tadi ada beberapa banyak metode ya. Cuma kita pada pertemuan ini kan kita hanya membahas khusus metode garis lurus. Jadi jumlah penyusutan aset tetap itu ditentukan yang pertama yaitu harga perolehan, kemudian umur ekonomis ya, kemudian nilai residu, dan tanggal ya, jadi tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian yang terakhir ditambahkan yaitu metode penyusutan dari aset tetap itu yang dipakai apa. Nah, itu yang akan menentukan jumlah dari penyusutan aset tetap itu ya. Jadi ini tugas yang Ibu berikan. Ini nomor 1 dan nomor 2 sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Nah, nomor 3 ini yang tadi materi yang sudah Ibu berikan di dalam menghitung penyusutan metode garis lurus. Nanti kalau sudah ketemu harga perolehannya, kalian hitung berapa penyusutan setiap tahun ya. Jadi yang diingat 2015 itu tidak utuh 12 bulan, tapi kita susutkan mulai bulan Mei 2015 ya. Jadi ini untuk tugas kalian. Nanti tugasnya dikirim kembali di Classroom. Batas akhir pengiriman yaitu Ibu kasih waktu sampai jam 12 malam ya, karena kita pembelajarannya daring. Jadi karena mungkin ada kendala kuota dan sebagainya, jadi Ibu kasih batasan waktu sampai jam 12 malam gitu ya. Jadi baiklah anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Semoga dalam masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan ya, masih punya semangat, dan sampai
kita ketemu pada pertemuan berikutnya yang kita bahas. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode satuan hasil produksi, ya. Jadi saya kira Ibu akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.